ada Pak Aryawan Gunadi. Beliau salah satu doktor termuda dan juga sebentar lagi akan profesor termuda juga, dan salah satu pimpinan dari Yayasan Tarumanegara, salah satu universitas yang bergengsi di Jakarta, Mas Ganjar. Seperti itu. Mungkin silakan. Pak Aryawan bisa ditampilkan atau bisa ini videonya Pak Aryawan. Pak Aryawan bisa di ini kan mute-nya. Oke. Oke, sudah nggak di-mute ya. Siap. Silakan Pak Aryawan, waktu dan tempat. Pak Gubernur, Pak Ganjar, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Aryawan. Pak Ketum, ada Pak Yohanes, Pak Sekjen, Pak Petrus, dan segenap pengurus dari DPP Gempar. Pertama-tama Pak, perkenalkan saya Aryawan Gunadi, Pak Gubernur. Kebetulan saya lagi ada di kantor di Yayasan Tarumanegara. Nah, kita saya kebetulan memimpin di sini sebagai pimpinan yayasan yang menyelenggarakan Universitas Tarumanegara dan beberapa rumah sakit dan PT yang ada di bawah yayasan. Monggo Pak, kalau lagi main ke Jakarta, kami senang sekali bisa beraudiensi dan bertemu dengan Pak Gubernur. Yang kedua adalah ketika kami mendapatkan informasi dari Pak Ketum, Pak Yohanes, dan Pak Sekjen, Pak Petrus, ini memang luar biasa Pak. Kebetulan saya juga membantu di Gempar, dipercaya oleh beliau-beliau, dan senang sekali bisa mendengarkan program Bapak yang begitu luar biasa Pak. Jadi ini level scale-nya, it's not Jawa Tengah lagi Pak, it's a national scale ini sebetulnya. Jadi kita support sekali Bapak untuk ke depannya bisa terus berkarya bagi bangsa ini Pak. Nah, ada beberapa hal Pak yang tadi saya juga catat dan mungkin saya coba bertanya kepada Pak Ganjar. Yang pertama adalah Bapak, saya mengikuti program Pak Ganjar sejak dulu ketika Bapak diangkat menjadi gubernur, lalu juga Bapak mengadakan innovation ya Pak ya, inovasi ketika pandemi COVID-19 dan itu menghantam luar biasa. Nah, Bapak juga membuka program Lapak Ganjar yang tadi Bapak sebutkan, sehingga Bapak tinggal post di Instagram sehingga langsung ke publish secara nasional. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak mencoba untuk menarik investasi, Pak? Apalagi dengan masa pandemi COVID ini kan memang sangat tidak mudah. Apa strategi dari mungkin Pak Gubernur untuk menarik investasi supaya bisa masuk ke Jawa Tengah? Terutama bagi pelaku usaha UMKM, baik yang ada di nasional dan internasional mungkin untuk skala ke depannya. Nah, yang kedua adalah yang saya ingin tanyakan adalah ini kan banyak anak-anak muda, Pak, di DPP Gempar ini, dan ini betul-betul menggemparkan untuk kegiatan yang pertama ini dengan mengundang Bapak. Apa pesan Bapak? Karena banyak sekali teman-teman muda, Pak, yang punya passion atau panggilan untuk bergerak di bidang politik, Pak. Apalagi sekarang kan dibuka ruang untuk Pak Presiden, baik gubernur, untuk anak-anak muda bisa berkarya. Dan banyak anak-anak muda yang sekarang sudah bisa menduduki posisi-posisi yang baik di pemerintahan. Apa pesan Bapak untuk kawan-kawan kita di DPP Gempar supaya bisa karyanya ini konsisten dan semangat bisa mendukung apa yang menjadi program-program Bapak. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir, Pak, bagaimana program dari Pak Gubernur untuk apa program-program dari Pak Gubernur yang kemungkinan bisa dinaikkan ke level nasional, Pak, yang seharusnya mungkin di level nasional bisa dilakukan dengan inovasi yang Bapak lakukan sebagai Gubernur Jawa Tengah. Demikian Pak Gubernur, Pak Ganjar, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak Ketum, Pak Yohanes, dan Pak Sekjen, Pak Petrus, terima kasih. Siap, siang, Pak. Terima kasih Pak Aryawan. Kebetulan Pak Aryawan dosen saya dulu, Mas Ganjar, seperti itu. Terima kasih tadi Bung Aryawan. Aduh, ini memang kalau orang pintar, orang kampus ini pertanyaannya bagus ini. Ini sudah kayak ujian pendadaran aja, sulit banget ini pertanyaannya. Jadi bagaimana menarik investasi ya, ke Jawa Tengah? Ya, jawabannya saya nggak bisa. Gitu. Saya nggak bisa, jadi saya tidak bisa menjadi contoh yang baik. Tapi kira-kira begini. Sebelum pandemi kemarin, itu sudah pabrik mau relokasi ke Jawa Tengah. Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah, terus kemudian Jakarta, bahkan beberapa dari Jawa Timur itu mau pindah ke Jawa Tengah. Saat itu kemudian diserbulah saya dari berbagai daerah. Pak Ganjar, ini rumusnya apa kalau mau semua pindah ke Jawa Tengah? Begitu. Ini cerita awalnya. Terus Duta Besar Amerika telepon saya. Kemarin Duta Besar Inggris yang baru, Pak Owen juga ngobrol sama saya.
terus duta besar Jets dari Ceko datang ke saya, ya, ini ngobrol semuanya. Nah, dari obrolan-obrolan inilah kemudian saya sampaikan, kenapa Anda ingin ke Jawa Tengah? Saya bertanya dulu untuk investasi. Karena kemarin ada teman dari Amerika diantar oleh konjen kita yang ada di sana, diantarin sampai ke Jawa Tengah. Saya tanya, kenapa Anda mau investasi di Jawa Tengah? So, dia hanya menyampaikan jawaban yang diplomatis begitu ya, because of you katanya. Terus saya tanya, wah ini. Nah, ternyata dia sudah pernah bertemu dengan saya 2 kali sebelumnya. Saya mungkin yang tidak terlalu perhatian sama beliau gitu ya. Akhirnya kita ngobrol. Nah, apa yang menarik saya tanyakan kepada mereka. Yang menarik di Jawa Tengah kata mereka, kami ini dapat petunjuk. Jadi kalau kami tidak mengerti, kami di-guide. Jadi ada tour investment guide kira-kira gitulah. Tour investment guide ini menurut saya cukup membantu mereka untuk nyaman. Yang kedua, dari sisi lahan, Jawa Tengah ini jauh lebih menarik. Lahannya masih banyak, tanahnya, dan masih murah. Ya, kalau Anda mau bandingin dengan Jakarta, ya maaf ya, tentu tidak ada di Jakarta yang murah begitu ya. Kalau di Jawa Barat itu buffernya DKI, maka pasti jauh lebih mahal. Jawa Tengah paling murah. Yang kedua, iklimnya kondusif banget ya, masyarakatnya itu ya kayak begitulah, kayak saya gitu ya, enggih begitu aja pokoknya, dikasih banyak ya dibayar banyak terima kasih, dikasih sedikit ya nggak apa-apa begitu. Orang tua kami mengajari prihatin gitu ya, apa adanya gitu ya, itu yang terjadi. Terus kemudian apa lagi? Nah, kami selalu didorong bahwa insentif yang didapatkan itu juga dari upah buruh. Maka kawan-kawan buruh sering protes sama saya, Mas Ganjar, Anda ini nggak fair. Anda menjual kami ini murah sekali. Oh bukan. Anda mau minta bayaran berapa? Ya kalau Jakarta sudah sampai berapa angkanya sekarang Jakarta? 4 juta sekian. Kalau 4 juta sekian Anda tanya, dari seluruh perusahaannya berapa yang bayar segitu? 100%. Pertanyaan serupa saya sampaikan di Jabar, saya sampaikan di Jatim. Ternyata hanya sedikit sekali. Tidak sampai 80% kata mereka. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya yang persis itu hanya sekitar 20-25%. Masa sih saya bilang gitu. Maka yang saya sampaikan kepada mereka bukan berapa besar upahnya, tapi achievement kita, produktivitas kita seberapa. Sehingga ini bisa kita dorong. Nah, saya ajak ngobrol lah kawan-kawan dari buruh ini. Maka kemudian gejolak-gejolak bisa kita redam. Ayo ngobrol dulu. Anda tolak omnibus law, nggak apa-apa, tapi mari kita duduk dulu. Maka di perayaan Hari Buruh kemarin, yang mau demo, ya silakan demo. Tapi kalau demo gubernur kan percuma, wong libur gitu kan. Maka nggak usah demo, ngobrol aja sama saya. Saya ajak ngobrol nggak mau, maunya 200 orang. Nggak mau, saya maunya 100 orang. Kalau gitu batal, ya batal nggak apa-apa. Kita sepakat atau tidak sepakat. Maka pilihan saya tidak akan ngobrol dengan Anda, saya akan ngobrol dengan buruh langsung di 3 super blok untuk buruh. Jadi ada di rumah-rumah. Saya ketemu dengan mereka, bercanda dengan mereka, saya kasih santunan, gift kepada mereka. There is something real. Dan mereka lebih happy. Setelah itu saya pulang dari 3 blok rusun yang kita datangi kawan-kawan buruh, lalu saya buat begini, nge-zoom, terus saya sampaikan streaming di YouTube, di Facebook saya, kita ngobrol sama buruh. Kawan-kawan buruh, kita ngobrol yuk. Pertanyaan saya satu, pernah nggak Anda dimarahi sama bosnya? Ceritanya gitu aja, buruhnya senang banget. Ini hari buruh kok. Nah kemudian kita omongin lagi, ayo siapa yang dulu cinlok? Siapa yang cinlok? Oh ada Pak, kita pernah naksir cewek. Wah ini kembang pabrik istilahnya, bukan kembang desa, ini kembang pabrik gitu. Dipakai rebutan 9 orang dan akhirnya dia menikah dengan orang ke-10. Itu kan cerita menarik gitu. Jadi artinya semuanya di skip. Cerita ini mungkin tidak menarik, tapi buat saya menarik sekali. Karena akhirnya ngobrolnya itu menarik. Nah, karena dia senang, kemudian saya kasih gift. Tadi ada 6 penyanyi ya ke saya ya, kawan-kawan buruh. Iya Pak. Oke, masing-masing kamu saya kasih handphone. Kaget semuanya. Ayo sekarang kita buat lomba nyanyi yuk. Nyanyinya Bapak Ibu teman-teman. Kalau jelek sih enggak, jelek banget gitu. Tapi karena ini buruh, bukan ajang kompetisi nyanyi, maka bawahnya nyanyi. Dan ada satu cewek, suaranya lumayan agak merdu. Yang lain agak nekat aja sih.
Pak, tambah Pak. Oke, akhirnya saya minta 3-5 orang. Dari 5 orang saya kasih kejutan aja. Nanti ada hadiahnya Pak. Udah pokoknya nyanyi dulu. Oke, menurut Bapak Ibu teman-teman, siapa kira-kira yang suaranya paling bagus? Itu Mbak, itu Pak, Mbak Yuli tadi Mbak. Oke, wah semuanya Mbak Yuli. Oke Mbak Yuli, Anda saya kasih sepeda motor ya, langsung histeris. Terbayangkan nggak oleh kita ketika kemudian kita memberikan sesuatu kepada mereka yang ada. Konteks buruh inilah saya coba memaintain yang kadang-kadang mereka saya undang ke rumah saya, mereka ngobrol soal Omnibus Law dan sebagainya. Yang tidak disetujui dari Omnibus Law apa sih? Pesangonnya. Itu aja. Ternyata tidak semua ditolak. Saya katakan, kalau Anda buat UMKM, izinnya dipermudah, Anda setuju nggak? Setuju Pak, itu Omnibus Law. Kalau kemudian kita mau mengundang investor, izinnya digampangin, dikasih insentif agar mereka bisa menyerap banyak tenaga kerja, Anda setuju nggak? Setuju Pak, itu Omnibus Law. Jadi kontennya tidak pernah tersampaikan. Maka cerita agak panjang saya ini, saya sampaikan untuk melihat situasi dan kondisi kira-kira seksinya Jawa Tengah di mana. Akhirnya kita dorong kawasan-kawasan industri, kita punya di Kendal, kita punya di Semarang, kita punya di Cilacap, di Demak. Nah, kemudian kita buat yang baru di Batang. Batang ini target kita tidak bersaing dengan kawasan industri di Indonesia, langsung sekitar head to head sama Vietnam. Maka kemarin Presiden datang, saya ngobrol sama beliau berdua, ada Pak Basuki, ada Pak Bahlil, kita bicara bagaimana daya saing kawasan industri di Batang. Pak Presiden bertanya simpel sekali, Pak Bahlil ini tanahnya sama Vietnam lebih murah mana? Lebih murah ini Pak, good. Kalau mau investasi ke sini insentifnya lebih banyak di Vietnam atau di kita? Oh di kita Pak, good. Anda dapat 2. Oke, kalau begitu Anda telepon Jerman, Anda telepon Tiongkok, Anda telepon Amerika, Anda telepon beberapa negara di Eropa, ini saya sebutin. Ya, saya bicara dengan kepala negara, kepala pemerintahannya. Anda datang, Anda tawarkan relokasi pabrik dalam satu klaster, karena insentif kita ada. Jadi Pak Aryawan, saya mau cerita saja, sebenarnya insentif yang bisa kita berikan itulah yang bisa mendorong investor. Nah sekarang investasi kecil-kecil pun kita upeni. Maka dalam pandemi ini, investasi PMA-nya kita turun, tapi PMDE-nya naiknya luar biasa. Dan sekarang UMKM-nya kita kasih treatment mereka dengan pendampingan, ya, dengan akses modal, dan kita membantu promo. Bahkan kita buat lomba-lomba startup bisnis kepada anak-anak muda, dan ternyata dahsyat. Saya buat lomba itu, ini menjawab pertanyaan kedua Bung Ernst tadi, Bung Ernst Ngabalin juga, gimana ya anak muda bisa berperan? Kasih kesempatan, lomba. Jadi Bung Ernst, anak-anak ini saya ajak lomba startup bisnis. Tahu nggak yang ikut? Saya pikir 100. 2.100 yang ikut. Dan kita seleksi 20 yang the best, kita ambil 5 yang the best, kita ambil 3 yang the best of the best lah gitu. Dan ternyata dahsyat anak mudanya. Dan yang lolos 5 the best ini semua kita kurasi. BI turut terlibat, BUMN turut terlibat. Nah, produknya kemudian kita bantu jual, aplikasinya kita dorong, kita promote sehingga ini bisa menjadi contoh. Dan nanti lombanya terus tiap bulan kita jalanin. Tapi karena pandemi akhirnya kemarin ya sudah deh kita buat per 1 semester aja. Gitu. Nah kemudian kita bisa membantu mereka bisa berperan aktif. Dan Bung Aryawan tadi menyampaikan itu soal tadi soal investasi. Dan saya membuat tim Spartan namanya. Spartan, ini pasukan elit aja. Tugasnya dia ngejar-ngejar para investor yang sudah punya komitmen untuk investasi di Jawa Tengah. Jadi lebih pada personal touch untuk kepada mereka. Untuk mereka teleponin satu-satu, kita datengin ya, kita okein gitu, kita urus persoalannya. Bahkan ada investor dari Hong Kong, ini cerita nggak baik tapi tak ceritain ya untuk ilmu pengetahuan ya buat teman-teman. Pada saat dia mau investasi itu ada tenaga kerja asingnya. Dan tenaga kerja asing itu sudah disepakati dia minta izin. Karena apa? Tenaga kita belum bisa untuk install mesin. Installment ini butuh tenaga dari mereka, kita nggak ada yang bisa. Oke, kita sepakat berapa jumlahnya, nggak banyak sih, kalau nggak salah 7 atau berapa. Nah ternyata yang boleh masuk duluan itu 2. Nah 5 berikutnya yang menyusul itu disuruh ngantri dulu, Anda masuk dulu, isolasi dulu. Ternyata dia kerja. Maaf, dia dikosek sama petugas kita. Akhirnya jadi cerita politik, akhirnya diperas. Kalau nggak salah sekitar 35 juta. Ini saya ceritakan nih sama teman-teman.
Akhirnya apa? Ownernya telepon langsung kepada saya. Mr. Governor, I have a problem. Maybe it is just a little problem. Terus akhirnya dia minta tolong saya, dia sebutkan, saya minta dinas investasi saya untuk mendampingi, 1 hari selesai. Bahasanya cuma simpel, karena dinas investasi saya ini perempuan. Jadi ngomongnya gini, Pak, ini kalau Bapak tidak bereskan, Pak Gubernur turun langsung mau telepon menteri, katanya gitu. Kalimat itu ternyata bikin orang lari tunggang langgang. 1 hari selesai, Bapak Ibu. 1 hari selesai. Dan akhirnya, Mr. Governor, thank you so much, katanya. Sampai kemudian dia bilang gitu. Saya sebenarnya biasa, tapi saya ingetin, bro, Anda boleh investasi, Anda sudah saya kasih banyak insentif, tapi tolong, kalau prosedur Anda tidak ikuti, saya akan potong. Tapi hari ini Anda saya bantu. Ini komitmen saya. Begitu.